wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Salman Nur Afida dengan NIM 230404079, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah. Video ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Sofa Robbani LC.MA selaku dosen sekaligus prodi dan guru dalam penyampaian materi Aswaja di perkuliahan. Dalam pembahasan ini, materi Aswaja dijelaskan berdasarkan pemahaman dan penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, serta ulama Nusantara seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berperan besar dalam membumikan Aswaja di Indonesia. Adapun rujukan yang digunakan dalam penyusunan materi ini bersumber dari kitab dan buku Aswaja Terapan, karya tim Aswaja Center, serta referensi pendukung lain yang relevan dengan kajian Aswaja. Langsung saja, yang pertama, jelaskan definisi bid'ah dengan makna umum dan sebutkan para ulama yang mendefinisikan bid'ah dengan definisi yang umum. Yang pertama, definisi bid'ah dengan makna luas. Dari definisi dari Sultan Al-Ulama Izzuddin bin Abdissalam, yaitu fi'lu ma lam yu'hadu fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan ini tidak dikenal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, definisi dari Al-Imam Al-Nawawi, yaitu ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan perkara baru yang tidak ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yaitu jelaskan definisi bid'ah dengan makna khusus dan sebutkan para ulama yang mendefinisikan bid'ah dengan definisi khusus. Maksud dari definisi bid'ah dengan makna sempit adalah dalam definisi ini, para ulama mendefinisikannya sebagai perkara baru atau yang tidak mempunyai dalil atau tidak ada di zaman Rasulullah SAW dalam hal akidah dan ibadah saja. Di antara ulama yang mendefinisikan bid'ah dalam pengertian khusus ini adalah Ibnu Taimiyah dan Ibrahim bin Musa al-Syatibi. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram? Berilah contohnya. Yang pertama, bid'ah wajib adalah perkara baru yang tidak ada zaman Rasulullah SAW yang masuk dalam dalil yang mewajibkannya, seperti mempelajari ilmu nahwu sebagai sarana untuk memahami firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, bid'ah sunnah adalah perkara baru yang tidak ada zaman Rasulullah yang masuk dalam dalil sunnah, seperti contoh membangun ribat atau pondok, madrasah, parit, dan lain-lain. Yang ketiga, bid'ah mubah adalah perkara baru yang tidak ada zaman Rasul yang masuk dalam dalil mubah, yakni tidak dianjurkan juga tidak dilarang, seperti contoh berjabat tangan di saat subuh dan sore hari, berpakaian dengan model pakaian yang tidak ada di masa Rasulullah SAW. Yang keempat, bid'ah makruh adalah perkara baru yang tidak ada zaman Rasul yang masuk dalam dalil makruh, seperti contoh menghias masjid dengan ornamen yang dimakruhkan. Bid'ah haram, yaitu memasuki bid'ah yang kelima, adalah perkara baru yang tidak ada zaman Rasul yang masuk dalam dalil haram, seperti contoh berkeyakinan sebagai mazhab Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mujassimah. Pertanyaan yang keempat, bagaimana asal-usul timbulnya pembagian bid'ah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram? Yaitu pembagian bid'ah menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram muncul dari pemahaman bid'ah secara makna luas, yaitu setiap perkara baru dinilai dengan kaidah hukum syariat.
Izzuddin bin Abdissalam, seorang ulama yang berjuluk Sultanul Ulama atau rajanya para ulama, membaginya berdasarkan kaidah maslahat dan mafsadat, sebagaimana yang tertuang dalam kitab Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan dalil mulutan. Al-Imam Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam karyanya yang berjudul Al-Ihtifal bi Zikra Al-Maulid Al-Nabawi Al-Syarif berkata bahwa di antara dalil kebolehan mengadakan peringatan Maulid adalah perayaan Maulid adalah ungkapan dari kebahagiaan terhadap Al-Mustafa Muhammad SAW. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa neraka pada hari Senin sebab ia pernah memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah tatkala ia mendengar kabar kelahiran Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW senantiasa mengagungkan hari kelahirannya dengan berpuasa pada hari Senin. Tatkala beliau ditanya mengapa puasa pada hari Senin, beliau menjawab, "Dia adalah hari di mana saya dilahirkan." Yang ketiga, bahagia terhadap Rasulullah SAW diperintahkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 56, yaitu Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan anugerah dan rahmat Allah, maka hanya dengan itu hendaknya bahagialah kalian. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala memerintahkan kita bahagia dengan rahmatnya dan Rasulullah SAW adalah rahmat terbesarnya. Soal yang keenam yaitu sebutkan dan jelaskan dalil singkepan. Mendoakan anak adalah sunnah para nabi. Di antara nabi yang sering mendoakan anaknya adalah Nabi Ibrahim. Doa Ibrahim terhadap keturunannya banyak diabadikan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan, kami utuskan di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Dan yang kedua, Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ketika Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, jadikanlah negara ini aman dan jauhkanlah aku dan anakku dari menyembah berhala." Quran Surat Ibrahim ayat 35. Soal yang ketujuh yaitu sebutkan dan jelaskan dalil yasinan. Di antara dalil umum membaca Al-Quran dan surat Yasin secara khusus adalah An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulul harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dibalas dengan seluruh kebaikan. Misalnya, saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Selanjutnya, soal yang ke-8 yaitu sebutkan dan jelaskan dalil hal, yaitu selain mengingat orang saleh adalah bentuk pelaksanaan dari firman Allah, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur dalam menghamba. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Para ulama menjelaskan bahwa kebersamaan itu terdapat dua macam. Yang pertama adalah kebersamaan fisik
dan kebersamaan maknawi atau ruh. Kebersamaan hisi atau kebersamaan fisik dapat kita lakukan dengan senantiasa datang di majelis-majelis mereka. Sedangkan kebersamaan maknawi atau kebersamaan ruh dapat kita lakukan dengan cara senantiasa menghadirkan sosok mereka yang senantiasa di samping kita, membimbing dan mengawasi kita dalam istilah tarekat. Inilah yang dinamakan dengan robitoh atau ikatan batin. Hal yang sembilan yaitu sebutkan dan jelaskan dalil manakipan. Mengingat orang-orang saleh adalah hal yang sangat penting sebab mereka adalah pribadi yang menjadi teladan bagi kita semua. Dengan mengingat mereka, seorang hamba dapat lebih mantap menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sebagian besar isi Al-Quran adalah cerita tentang Nabi dan orang-orang saleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin." Dan masing-masing kisah Rasul kami ceritakan kepadamu agar dengan kisah itu kami hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Hud ayat 120. Soal yang terakhir, apakah pengalaman dalil umum di sebagian tempat atau waktu tertentu termasuk taksis ibadah yang diharamkan? Jelaskan. Jawabannya, pengkhususan atau taksis dalil umum pada waktu atau tempat tertentu tidak serta-merta diharamkan. Hukumnya ditentukan oleh ada atau tidaknya dalil syar'i yang melandasinya. Jika pengkhususan tersebut berdasarkan nas atau kaidah usul fikih, maka hukumnya boleh dan sah. Namun jika dilakukan tanpa dalil dan diyakini sebagai ibadah khusus yang memiliki keutamaan tertentu, maka termasuk taksis ibadah yang terlarang atau bid'ah. Dengan demikian, yang menjadi tolok ukur bukan penghususannya, melainkan dasar dalil dan keyakinan ibadahnya. Semoga penyampaian ini dapat menambah pemahaman tentang aswaja secara moderat, toleran, dan sesuai dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.